Setelah data set yang akan kita coba bagi tadi sudah disimpan di dalam Google Drive, kita akan melakukan percobaan untuk melakukan koneksi ya di dalam Collapse ini ya, menggunakan perintah read CSV ya. Yang pertama kita coba import ya beberapa library atau beberapa tools yang dipakai untuk mendukung proses nanti pembagian dataset tersebut. Oke, yang pertama adalah Pandas, kemudian yang kedua NumPy. Ya, ini SPD, SNP ini adalah alias. Ya, jadi penyingkatan namanya NumPy dengan NP, Pandas dengan PD. Kemudian kita buat path, ya, sebuah variabel path. Ya, kemudian letak drive-nya ada di sini. Ini sesuaikan dengan Google Drive-nya kalian, nama foldernya apa, kemudian subfoldernya ada enggak, nama filenya sesuaikan. Nah, tadi saya sudah simpan nama file saya adalah praktikum strip 02.csv. Ya, kalian bisa pastikan kembali nama filenya sama enggak. Oke, ini ya, letaknya adalah di drive, kemudian my drive, machine learning, dataset, kemudian praktikum strip 02 CSV. Oke, kemudian setelah diketik path ini, kemudian kita buat variabel baru namanya dataset yang digunakan untuk menampung hasil pembacaan data praktikum strip 02 CSV ini. Kita fungsikan .pd Pandas ini untuk membacanya, read underscore CSV, terus path-nya, terus datasetnya kita panggil. Terus kita bisa coba run, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini hasil yang sudah kita sesuaikan tadi ya, sudah kita masukkan di sini. Ya, ini bisa kalian modif atau kalian kalau misalkan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan seperti ini, kalian bisa mengedit langsung di file datasetnya, sesuaikan ya, pastikan pemisah koma di masing-masing data ya, seperti ini ya. Baris pertama akan menjadi kolom, judul kolom atau fitur, sedangkan yang berikutnya adalah isi dari masing-masing kolom tersebut ya. Oke, kemudian kita bisa menggunakan perintah dari dataset tadi. Ada head ini digunakan untuk menampilkan informasi dari dataset tadi, 5 data awal ya, 5 data awal yang ada di dalam dataset yang sudah kita simpan di dalam Google Drive, terus kita tampilkan hasilkan. Ini opsional ya, untuk meyakinkan saja, jadi bisa di skip. Kemudian yang berikutnya kita bisa gunakan perintah import matplotlib.pyplot splt. Nah, ini library matplotlib ini ya, ini akan digunakan untuk mengupload hasilnya, untuk melihat data. Jadi ini bisa di skip sih sebenarnya, tapi kita bisa letakkan atau gunakan library ini untuk mengupload dataset yang udah kita copy tadi. Kita bisa jalankan ya, kemudian kita panggil dengan perintah scatter, plt.scatter dataset milage. Ini adalah field atau kolom yang ada di dalam dataset. Kita ambil milage sama sell price. Ini adalah dataset yang kolom di dataset yang pertama, milage. Kemudian yang kedua tadi kan ada age, kemudian ada sell price. Nah, ini akan ngeplot data di dalam sebuah koordinat atau di dalam sebuah grafik, di mana sumbu X-nya nanti akan menceritakan tentang milage-nya, kemudian yang sumbu Y akan menceritakan tentang sell price-nya, harganya. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, terlihat bahwa kumpulan data ini ya, ini mendekati dalam sebuah garis sebenarnya. Kalau saya tarik garis lurus di sini ya,
ini angkanya nggak terlalu jauh selisihnya. Artinya ini sudah agak coba agak lebih bagus ya. Kecuali data yang paling jauh ini ya. Jadi kalau kita tarik secara garis lurus dengan garis lurus, maka sebaran datanya sudah cukup baik. Ya, sudah mendekati garis lurus itu. Nah, begitu juga untuk yang plotting yang kedua ya dengan PLT scatter. Ya, sebarannya untuk sumbu X ada age years dalam satuan tahun, kemudian sell price. Nah, ini sama seperti tadi. Ya, kita bisa coba hasilnya. Kemudian dengan perintah dtypes kita bisa lihat tipe data yang ada di dalam dataset tersebut. Dari 3 field yang ada atau 3 kolom yang ada, bahwa mil age satuannya adalah atau tipe datanya adalah integer 64. Ya, age juga, sell price juga, semuanya adalah int 64. Ya. Kemudian sekarang kita akan mulai melakukan pemisahan data, ya. Nah, dataset tadi kita coba pisah di dalam 2 variabel, ya. Misalkan yang variabel pertama X, ya, sebagai untuk dataset yang mil age, ya, dan X year. Jadi ini bisa kita anggap sebagai fitur, ya, X besar ini sebagai variabel yang menampung fitur-fitur data. Ya, dalam hal ini ada 2 variabel yang kita gunakan. Sedangkan Y ini adalah menjadi dataset yang isinya nanti adalah target atau goals-nya, tujuannya. Jadi kalau kita run, ya, nanti ada 3 kolom tadi akan terpisah menjadi 2 variabel isinya. Kita cek nilai X-nya, ya. Oke, ini ya ada 20 baris. Kemudian kita coba lihat hasil untuk ininya, ya, untuk yang Y. Oke, ini adalah harga, ya. Oke, nah yang perlu saya kasih tahu adalah bahwa nilai X besar dan Y kecil ini adalah nilai konvensi. Ini menyatakan sebagai variabel yang terikat dan variabel yang sifatnya independen, ya. Jadi variabel yang bebas itu ya, misalkan X, ya, ini dia bebas, sedangkan Y itu adalah variabel yang terikat. Terikat di sini artinya apa? Nilainya ini ditentukan oleh nilai X ini, variabel X besar. Artinya harga kendaraan itu dipengaruhi oleh variabel X ini. Dalam hal ini adalah mil age atau berapa besar kilometernya dan usia kendaraan tersebut. Nah, ini menjadi dasar atau awalan dari kita untuk melakukan pemisahan nantinya. Jadi dari proses ini nanti akan kita dapat bahwa dari 20 data tadi kita mau pisahkan berapa persen data yang ada tadi menjadi data training dan data yang akan digunakan untuk testing. Misalkan komposisinya persentasenya 80-20. 80 untuk training, 20-nya sisanya dipakai untuk melakukan testing. Ini adalah pre-datanya, data awalannya, kita lakukan pemisahan. Kemudian dengan menggunakan library yang ada di dalam sklearn, ya, sklearn ini, ya, ada namanya model selection. Jadi kita tinggal pakai fungsinya, sudah ada, ya, train test split, ya. Jadi dengan sklearn.model selection ini kita tinggal menggunakan perintah-perintah yang ada di dalam train test split. Kalau kita artikan training, test, dan split. Split ini membagi data training menjadi training dan untuk testing. Ini bisa kita jalankan, ya. Kemudian dari penggunaan library yang sudah kita import tadi, ya, kita bisa gunakan perintah train test split, ya, train test split ini dengan 4 parameter, ya, dengan 4 parameter atau dengan
bukan 4 ya, dengan 3 parameter ya, X, Y, test size-nya 0,1 ya. Nah, hasilnya nanti bisa kita tampung ke dalam 4 variabel. Ada X train, ada X test, ada Y train, ada Y test. X train ini artinya variabel X yang tadi di atas ya, itu dibagi dua menjadi X train untuk training dan X test ya. Sedangkan untuk yang variabel Y kita bagi jadi dua juga, Y train dan Y test. Nah, variabel ini ya, variabel penampung ini tadi sumbernya diperoleh dari X, Y, dan test size-nya kita masukkan ukurannya 0,1 ya. Atau di sini saya ganti deh, jangan 0,1, 0,2 dulu ya. Kita coba, kita jalankan. Oke. Nah, sekarang kita lihat isi datanya X train tadi, satu-satu kita lihat X train. Oke, ada 16 ya. Terus kita lihat X test-nya. Oke, ada 4. Nah, artinya apa dari X train sama X test ini? Dari 20 data yang ada di data ini tadi, ini X ya. Dari 20 data yang ada untuk dua kolom, mil age sama age years ini, bahwa datanya kebagi menjadi 16 dan 14 dan 4, 20 totalnya. Ya. Sekarang kalau saya ganti misalkan ini 1 test size-nya. Kita lihat hasilnya ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, 18 ini jadi 2. Terus kemudian saya ganti ini. Saya ganti ini 33 0,3, saya run. Oke, saya ulangi dulu nih 3. Oke. Ya. Terlihat dari sini 3 artinya 14 dan 6. 2 80 sama 2 1 ya, sekian ya. Oke. Nah, arti angka 0,2 atau 0,1 atau 0,3 itu artinya apa? Artinya gini ya. Nah, ini lihat parameter ini ya, test size sama dengan 2. 0,2 ini artinya menyatakan 20% dari total data yang ada itu dibagi menjadi sebanyak 20% untuk apa? Untuk test size-nya, untuk data testnya. Ya, misalkan ini contoh ya. Tadi 20 data ya. Test set-nya saya set 0,2 atau 20%. Artinya 20% kita kali dengan 20 itu kan 4. Artinya dari 20 data ada 4 data yang digunakan untuk tes. Nah, ini X testnya. Kita lihat 4 ya. Nah, X train-nya sisanya ya. Jadi sekarang kalau saya ganti ini ya, misalkan saya ganti jadi 3 ya, kita run untuk test size-nya. Oke, kita jalankan test size-nya dulu. Oke, 6 kan, artinya 30% dari 20 itu kan ada 6. Nah, 6 data itu digunakan sebagai X test. Sisanya sebanyak 14 itu digunakan untuk training. Seperti itu. Nah, selain test size, ini bisa juga kita atur untuk train ya, untuk train. Misalkan saya masukin train test, saya gantilah biar beda. Di sini saya masukin misalkan 6 ya, kita coba. Oke, kita lihat 6 kali 20%. 60% kali 20 datanya. Ada 12. Maka sisanya adalah sebanyak 8 itu untuk X test. Jadi tergantung kita ngeset di sini ya. Train apa testnya. Nah, yang biasanya kita pakai adalah test size-nya. Ya. Misalkan saya set 20% aja untuk data test size-nya. Oke, nanti tinggal kita jalankan, terus kemudian kita cek hasilnya udah benar 4 sama 16. Nah, sekarang setelah kita lihat jumlah datanya ya, sekarang kita lihat datanya X train tadi. 16 tadi isinya apa? Ini isinya. Ya, isinya ini. X test isinya apa?
Jadi X-test sebanyak 4 tadi ini. Ya. Jadi kalau kita ulangi lagi ya, saya ganti misalkan di sini 3%. Ya. Sorry, bukan 3%, 30%. Ya. Terus kemudian saya jalankan X-train-nya 14, kemudian tesnya X-testnya 6. Nah, kita lihat X-train 14 itu isinya apa? Ini. Ya, isinya ada 14 data. Sedangkan untuk X-testnya yang sisanya sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah ini. Ya, jadi ini kita sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melakukan pemisahan data di sini. Ya. Jadi kalau saya run ini, ya, kemudian saya lihat hasilnya, ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya run, ya, ini saya ulangi lagi ya. Oke, terus kita lihat datanya. Oke, jadi setiap kita run ulang prosesnya, data yang ditampilkan di sini itu akan berubah, ya, akan terjadi perubahan di situ, ya, terjadi perubahan. Jadi setiap kita lakukan pemanggilan, terus kemudian kita tampilkan hasilnya, akan terjadi perubahan. Oke, nah begitu juga untuk Y-train, ya, Y-train. Bedanya adalah dia akan menyesuaikan. Nah, ini lihat ya, ini X-nya 11, ya, maka yang bersinkronisasi dengan X-train pertama itu nomor 11 juga. Jadi tidak bakalan terjadi bentuk yang random. Jadi 11 nanti tiba-tiba ngambil harga yang ID 11 ngambil harga yang 18 misalkan, enggak. Jadi walaupun misalkan di sini untuk yang X-test-nya 6 yang pertama, kita lihat untuk Y-train-nya, Y-test, harusnya dia adalah nomor 6. Nah, 6. 6214 kita lihat 6214 seperti itu, ya. Oke, ini perintah untuk melakukan pembagian data yang Nah, perintah yang terakhir ya masih sama dengan perintah train test split tadi, ya. Parameternya ada tambahan di ujung, ya, random state. Nah, random state ini sebenarnya menyatakan penampilan data yang ada di dalam pemisahan data itu dilakukan secara random. Jadi maksudnya gini ya, ini saya jalankan dulu ya. Oke, terus saya klik X-train. Oke, 8 ya. Terus kemudian 8 ya. Oke, 8. Nah, ini saya klik lagi. Oke. Ini tetap ya, nilainya nggak berubah di sini ya. Saya jalankan, saya random. Tuh, tetap 8. Ini 8, 5, 11. Kita lihat ini aja. 8, 5, 11, 3. Oke. Saya lihat X-train-nya 8, 5, 11. Ya. Beda sama yang tadi. Kalau yang pertama tanpa random state, ya, coba mana tadi? Kita coba, nah ini, ya, kita jalankan. Oke, terus saya X-train-nya 15, 5, 9 ya. 15, 5, 9. Tapi kalau kita jalankan ini yang awal 15, 5, 9 ini berubah nggak dia? Oke, berubah ya. Nah, itu yang membuat menjadi perbedaan parameter yang terakhir ini, ya. Jadi dengan menambahkan random state dengan angka tertentu di sini, itu akan menyebabkan hasilnya tidak berubah pada waktu hasilnya random, tapi tidak berubah pada waktu kita jalankan. Nah, ini akan menyebabkan dataset yang kita bagi menjadi lebih stabil, ya. Jadi pada saat proses pengujian, datasetnya menjadi lebih stabil, baik X-train maupun X-test maupun Y-train nantinya seperti itu, ya. Nah, di random state ini ada angka. Silakan kalian coba, kalian cari apa maksudnya 42 angka-angka yang ada di sini. Bisa nggak diisi dengan sembarang? Ya, silakan dicoba. Nah, kesimpulan dari praktikum kita hari ini adalah bahwa nanti ketika kita sudah melakukan pemisahan data, ya, dengan menggunakan perintah ini, ya, maka
pada waktu kita punya model, punya algoritma, maka data training yang ada itu bisa kita masukkan ke dalam model itu untuk menghasilkan sebuah perintah, sebuah hasil atau sebuah model baru yang bisa kita prediksi atau kita lakukan analisa. Jadi itu konsep awalnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke lebih lanjut ke algoritma di dalam machine learning. Jadi nanti ke depan ketika kita mau membagi data training kita menjadi 2 kelompok, kita nggak perlu lakukan secara manual, cukup kita gunakan perintah yang ada di bahasa Python ini sebenarnya ya. Jadi bisa digunakan terutama khusus untuk perintah yang ada di dalam sklearn ini ya. Seperti itu. Oke, dari saya itu untuk praktikum kita kali ini. Nanti di praktikum selanjutnya kita akan akan saya jelaskan tentang bagaimana cara kita melakukan konversi untuk tipe data yang berbeda ya. Stay tune terus, jangan lupa like and subscribe di video ini. Terima kasih ya, selamat mencoba dan sukses buat kita semua.